Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mengikuti kebaktian Minggu Paskah. Tema ibadah adalah Manusia Paskah yang akan dilayani oleh Pendeta Budiningrum Sani Nurwidia sebagai pelayan firman. Penatua yang melayani hari ini, Penatua Renata dan Penatua Andreas. Pemusik, Penatua Anita dan Saudari Cecil, PNK Ibu Devi dan Ibu Hani, Pemazmur Saudari Chelsea, narator Ibu Dianti, dan tim multimedia. Majelis Jemaat bersama Panitia Paskah tahun 2021 mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti seminar mengenai COVID-19 pada Sabtu 10 April 2021 jam 13.30 sampai dengan selesai, dengan tema Pandemi dan Kesehatan Mental Jemaat, dengan pembicara Dr. Alpinus Kamboji. Majelis Jemaat juga mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti persidangan Majelis Jemaat diperluas pada hari Minggu 11 April 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom GKI Jati Asih. Ralat Warta Jemaat Minggu 4 April 2021. Pada struktur Majelis Jemaat Minggu Palem 2021-2022, bagian bidang persekutuan tertulis Penatua Catur ini sebagai anggota bidang persekutuan sampai Juni 2021. Seharusnya sampai Juli 2021. Demikian warta hari ini. Menjenguk dan merempah-rempahi jenazah Yesus. Namun ketika berhenti di depan kubur, ia tertegun, sedih, bercampur bingung. Maria ingin masuk ke dalam kubur, tetapi ragu. Kemudian ia berlari meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa itu kepada para murid bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur kosong. Di tengah kegamangan dan kesedihan, mereka semua dituntun untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun, tatkala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Meski demikian, kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru,
aku telah melihat Tuhan. Ia mengalami perubahan hidup. Ia menjadi manusia Paskah. Manusia yang punya pengharapan karena Yesus benar-benar bangkit. Kegelapan identik dengan ketiadaan, kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdiri dan menyanyikan KJ 195 ayat 2-3. Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Kebaktian Paskah ini kita imani dapat berlangsung karena pertolongan dari Allah yang menyelamatkan kita melalui Putra-Nya yang hidup. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Ia telah menyelamatkan kita. Amin, Kiranya kuasa
kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Dan menaungi hidup saudara juga. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya sama jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Saudara yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal karena dosa dan pelanggaran kita. Namun kita menerima hidup karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah, manusia yang dipanggil untuk menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam laku kita, maka pada saat ini mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Segala hal yang telah kami lakukan, baik pribadi ataupun komunal, sebagai persekutuan tubuh Kristus, ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan NKB 11 ayat 1.
di hatiku, enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku bukan salju bersih, karena darah-Mu mengasuhku bersih. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari NKB 87, bait yang pertama. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang mencipta kami dan mengasihi kami, ya Allah Bapa yang juga turut berinisiatif menolong kami dari hukuman maut, dari kematian yang menghantui kami. Kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini, di mana kami menghayati Putra-Mu Yesus Kristus yang telah bangkit menjadi juru selamat kami. Kami datang dengan bersuka cita, kami datang dengan rasa penuh syukur. Tuhan, kami ingin kembali diingat, ingin kembali diberikan tuntunan melalui firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mendengarkan firman ini, memahaminya, melakukannya dengan berkomitmen penuh dan setia. Sehingga kebangkitan Kristus yang pada hari ini kami peringati mewujud dalam kehidupan kami sebagai manusia Paskah. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pencipta. Oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran. Ya Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lainnya yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Dia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku
Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hati kita dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Kristus telah bangkit. Demikian yang kita serukan pada saat ini. Bapak Ibu, lagu dari Kidung Jemaat 27 dengan judul lagu Meski Tak Layak Diriku dihayati oleh Charlotte Elliott sebagai penulis dari lagu tersebut. Dia adalah seorang perempuan yang mengalami kelumpuhan di usia 32 tahun. Paling tidak itu sepantaran dengan saya. Wajahnya yang selalu ceria, penuh semangat, begitu humoris di masa yang belia, menjadi hilang karena direnggut oleh kelumpuhannya. Setiap upaya dilakukan, para medis pun sudah mencoba menyembuhkan penyakitnya, tetapi tidak berhasil. Akibatnya ia menjadi mudah stres, marah dengan keadaan, selalu menyalahkan sekeliling, dan terutama ia menyalahkan Tuhan. Namun ternyata inilah yang mau diajak di dalam kehidupan Charlotte Elliott, di mana Tuhan ingin agar dia melihat kasih dari Tuhan yang kemudian mengubah pandangan hidupnya. Melalui kehadiran sosok seorang pendeta yang menghiburnya, Charlotte kembali memiliki semangat hidup. Hanya dengan sepenggal kalimat dari pendeta Malan, Charlotte kembali tersenyum. Pendeta Malan mengatakan, "Charlotte, kamu dicintai oleh Allah apa adanya." Itulah yang dikatakan pendeta Malan yang kemudian menggerakkan hati dan iman Charlotte untuk kembali berkarya. Walaupun hanya terbaring, kesakitan tetap dirasakan. Kesendirian dan kesepian pun juga masih menghantui dirinya. Ketidakberdayaan dan selalu menerima pandangan remeh dari orang-orang sekitar sebagai orang yang lemah tetap ada di dalam hidupnya. Namun ketika itu Charlotte menghadapi dengan berbeda. Karena ia merasakan cinta dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya jauh lebih berbeda. Cara berpikirnya berbeda, cara merasakan cinta kasih Allah berbeda,
cara memandang hidupnya menjadi berbeda. Charlotte sadar bahwa semuanya itu terjadi karena Tuhan yang memampukannya untuk berbuat banyak melalui karya-karya yang ia lahirkan pada saat di pembaringan itu. Saudara yang terkasih, mungkin keadaan seperti itu pula yang seringkali datang menghampiri kita, di mana kita melihat bahwa keadaan tidak adil. Kehidupan ini rasanya begitu berat. Kita mengalami kegamangan, kebimbangan, dan kehilangan arah iman. Ketika kesedihan, keprihatinan, persoalan hidup datang mendera, dan tantangan rasanya sulit untuk dilewati. Kondisi murid-murid Yesus pada saat itu pun mengalami kegamangan. Mereka berduka, mereka kehilangan sosok yang mereka jadikan pandu dalam keseharian mereka. Petrus, Magdalena, dan juga orang-orang lain, murid-murid yang dikasih oleh Yesus, mereka mengalami fase sedang turun sekali. Tidak bisa menerima keadaan. Mereka dihantui ketakutan. Mereka begitu khawatir kalau tiba-tiba datang ada orang yang menangkap mereka sebagai orang-orang yang menuduh bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Namun disinilah titik di mana kehidupan mereka kemudian berubah menjadi berbeda. Setelah mengalami peristiwa kebangkitan Yesus, perilaku dan keyakinan yang lama berubah menjadi baru. Apabila kita perhatikan di dalam tulisan di Kisah Para Rasul, kita dapat menemukan bagaimana Petrus yang tadinya telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dia kemudian berubah menjadi pribadi yang dengan lantang berdiri dan bersaksi di hadapan orang-orang Yahudi, menyampaikan berita bahwa Allah tidak pernah membedakan manusia. Allah tidak pernah memilah dan memilih manusia menurut ukuran manusia. Petrus terus menyerukan bahwa Allah mengasihi semua orang dan segala bangsa, akan mau menjalankan kebenaran dan terus berupaya hidup berkenan di hadapan. Petrus menerima perubahan ketika ia mendapati peristiwa kebangkitan Yesus. Ia telah dituntun Tuhan untuk membuka hatinya dan menerima orang-orang non-Yahudi. Dan kita tahu bahwa perjalanan pelayanannya tidaklah mudah. Sejak mengalami peristiwa itu, kemudian Petrus semakin dimampukan memahami dan mengalami Yesus yang berbela kasih pada sesama. Bagaimana Petrus juga memiliki semangat untuk memberitakan Injil di dalam kehidupannya sehingga dilihat oleh semua orang. Kita tahu bahwa Yesus benar-benar meletakkan keteladanan di dalam pribadinya, di dalam dirinya untuk dilihat oleh murid-muridnya, dilakukan oleh murid-muridnya, bahkan semua orang. Salah satu teladan yang adalah ketika Yesus menyelamatkan orang Samaria melalui perjumpaannya dengan perempuan Samaria. Bagaimana benar-benar terlihat tidak ada perbedaan, tidak ada pengkotak-kotakan, tidak ada pembatasan. Kasih perhatiannya, pelayanannya untuk semua orang. Dan ternyata dari sini kita juga semakin harusnya diberikan pandangan-pandangan yang baru. Allah saja mempergunakan
perempuan Samaria untuk memberitakan, menjalankan misi keselamatan bagi semua orang yang pada masa itu mengalami pendiskreditan keadaan karena sosoknya adalah orang Samaria dan perempuan lagi. Tetapi kali ini di dalam bacaan kita berbeda. Sekali lagi Allah melakukan apa yang tidak biasa, yaitu Allah mengangkat perempuan, yaitu peran Maria Magdalena untuk menjadi pribadi yang memberitakan misi kebangkitan Allah, Putra Allah yang pertama kali. Maria Magdalena mengetahui Yesus tidak ada dalam kubur. Sedangkan kita harus akui bahwa sampai dengan hari ini posisi perempuan itu juga masih ada di beberapa pandangan orang bahwa mereka tidak mendapatkan peran penting dalam kehidupan. Perempuan masih tertindas, masih menerima kekerasan, tidak dapat menyerukan suaranya. Allah mengapa memilih Maria Magdalena? Kenapa tidak Petrus saja dan murid-murid yang lain yang terlebih dahulu menjenguknya? Kenapa harus Maria Magdalena yang menjenguknya? Dan lagi, Maria Magdalena adalah orang yang pertama kali ditemui oleh Yesus yang bangkit. Di dalam kesedihannya, di dalam kedukaan Maria, sudah Yesus mati, kemudian ketika datang ke kubur itu tidak ada jenazahnya, mayat Yesus tidak ada, dukanya kembali bertambah. Yang tadinya sudah agak tenang, sudah pelan-pelan mencoba beraktivitas, tapi kemudian menjadi sedih lagi dan berduka lagi, lebih lagi. Justru di situ Yesus hadir dan memanggil namanya, Maria. Seketika dari situlah kita melihat ada perubahan suasana. Hatinya berubah, yang tadinya bersedih, begitu getir, begitu berduka, berubah menjadi bersukacita dan memiliki pengharapan yang baru. Ketika Maria dipanggil oleh Yesus, Maria berpaling dan berkata kepada dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Maria sadar bahwa yang memanggilnya adalah gurunya yang terkasih yang ia cari. Kesukacitaan itu kemudian membuat Maria ingin mengalami kebangkitan bagi dirinya sendiri yang tadinya terpuruk, kemudian kembali hidup. Maria menerima misi keselamatan dari Allah yang pertama kali. Ia menerima langsung mandat dari Yesus untuk memberitakan kepada saudara-saudaranya. Dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena sungguh-sungguh memegang peran itu dengan baik. Dia harus pergi dan mengatakan kepada murid-muridnya. Dan disinilah kebangkitan Yesus diwartakan. Kemenangan Yesus atas maut diberitakan. Maria menerima perubahan itu. Imannya menjadi hidup setelah mati karena meratapi kematian Yesus. Iman yang mati di sini maksudnya adalah sudah kehilangan arah, tidak lagi memiliki pengharapan, merasa kecewa dengan keadaan, marah pada
orang-orang yang telah membunuh Yesus, tapi kembali hidup dan penuh dengan sukacita. Dari sinilah kita dapat melihat bagaimana Allah mengubahkan kehidupan kita. Demikian juga ternyata yang dialami oleh pemazmur di dalam Mazmur 118 yang tadi telah kita nyanyikan bersama. Pemazmur menyatakan dalam puji-pujian bahwa perbuatan Allah lah yang menolong pemazmur ini untuk mengungkapkan, mengakui bahwa hanya Allah lah yang menjadi tempat keselamatan. Tangan kanannya melakukan keperkasaan dan berkuasa. Keselamatan menjadi milik manusia. Namun ternyata pemazmur sadar bahwa bukan hanya berhenti untuk mengagumi keselamatan itu, tetapi lakukan dalam hidup ini perubahan itu. Pemazmur berusaha untuk tetap hidup dan terus menceritakan perbuatan-perbuatan baik dari Allah. Pemazmur terus merasakan hidup dan pengharapan sebab Tuhan tidak akan menyerahkannya kepada maut. Itulah iman dari si pemazmur. Dan tentunya pemazmur menunjukkan bagaimana memasuki kehidupan penuh dengan kebenaran dan juga rasa syukur. Pemazmur menyatakan dalam tulisannya, dalam mazmurnya, ungkapan syukur dan sebuah komitmen untuk selalu menceritakan perbuatan Tuhan, menunjukkan kehidupan dalam pengharapan dan hidup dalam ucapan syukur yang terus-menerus diberitakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Paskah adalah inti iman orang percaya. Karena tanpa Paskah sesungguhnya iman orang percaya akan sia-sia. Kebangkitan Kristus memberikan kuasa kepada setiap orang yang kemudian menyerahkan diri dan kekuatannya, yang mau berupaya untuk mewartakan karya keselamatan itu. Kita pasti akan mengalami himpitan keadaan, pasti akan mengalami kondisi stres, takut, kedukaan. Tetapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Karena itulah sesungguhnya kehidupan kita, orang-orang percaya. Iman itulah yang terus mendorong kita untuk hidup. Iman itulah terus yang mendorong kita untuk berkarya. Iman itu juga lahir dari fokus hidup kita yang tidak lagi tertuju kepada diri sendiri, melainkan kepada Allah. Seperti pada hari ini ketika kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Bukan fokus kepada roti dan anggurnya, tetapi kepada Allah yang mengundang kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Fokuslah kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit, yang menghendaki agar kita memiliki semangat dan daya juang, pengharapan yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Setiap pengalaman rohani kita bersama dengan Allah dijadikan semangat, dijadikan pacu untuk kita memiliki hidup yang lebih baik. Dan yakin bahwa Allah selalu hadir untuk menolong kita. Karena sesungguhnya kematian putra tunggalnya ini hadir memang untuk menunjukkan cinta kasih Allah kepada kita. Seperti Charlotte Elliott yang tadi di depan saya telah sampaikan, bagaimana kehidupannya diubah oleh Allah hanya dengan sepenggal kalimat,
bahwa Allah mencintai dirinya apa adanya. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Allah mencintaimu dengan apa adanya dirimu yang mau berubah. Lihat dan pandanglah salib Kristus. Ingat dan hayatilah kematiannya untuk menerima kekuatan, pertolongan, pengharapan yang terus menuntun langkah kaki kita. Jangan lupa, Ia turut memampukan kita untuk mewujudkan ketentraman dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Selamat memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Mewujudlah dalam keseharian kita. Tuhan memberkati. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan
Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sungguh layaklah kami bersyukur kehadirat-Mu atas hari yang Kau berikan kepada kami, sebagai tanda bahwa penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu tidak berhenti. Bukan hanya berlalu tetapi tinggal diam di hati kami, mendorong kami untuk dapat berkarya dan melakukan perbuatan-perbuatan seturut kehendak-Mu. Ya Allah, mampukanlah kami, anak-anak-Mu, untuk memperingati, mengenang, menghidupi keselamatan dari-Mu. Kematian Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus di kayu salib, janganlah menjadi sia-sia hanya karena kami tidak mau mendengar. Janganlah menjadi sia-sia hanya karena kami semakin hilang, menjauh dari-Mu karena kami tidak mau percaya. Iman ini ingin mewujud dalam keseharian, dengan selalu menunjukkan selalu ada pengharapan dalam setiap kesesakan kami, setiap duka yang kami alami, setiap kebuntuan yang kami hadapi. Kami yakin bahwa Engkau hadir seperti Maria melihat Yesus, mendengar namanya disebut, kami pun akan menerima sukacita itu. Engkau yang selalu hadir dan menemani langkah kaki kami dalam kesesakan dan kesakitan kami. Demikian yang juga turut kami imani bagi saudara-saudara kami terkasih, mereka yang terus berjuang dengan rasa sakit pada tubuhnya. Kami mengingat untuk Ibu Sumartini Sihite, Ibu Aurelia Sihite, Ibu Retno Taloga, Bapak Evert Pelenkahu, Ibu Paulina Harkat, Saudara Abel pasca operasinya, Ibu Rahel Yuli, anak dari Penatua Rineke di dalam perjuangannya pada awal-awal kehamilan ini, yang sungguh membuat dirinya mengalami kelemahan. Kami mendoakan agar mereka memiliki kesehatan, agar mereka memiliki pengharapan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan menjalani setiap perawatan demi perawatan dengan sukacita. Menyantap setiap makanan, minuman, dan obat-obatan pun dengan percaya bahwa Allah memberkati. Kami terus berdoa di tengah masa pandemi ini,
Tuhan yang akan menolong kami, menolong bangsa Indonesia untuk dapat keluar dari kesulitan dan kedukaan ini. Mengenai perekonomian keluarga dan pekerjaan yang kami miliki, kami pun yakin Tuhan hadir dan menolong kami untuk dapat mengelola semuanya dengan baik. Kami yakin Tuhan tidak menghendaki kami kalah dengan keadaan. Tuhan menginginkan agar kami terus berkarya sekuat kami, karena Tuhan menyertai. Lindungi dimanapun kami berada ya Tuhan, anak-anak kami, kiranya semua tetap dalam keadaan sehat. Berkati Tuhan untuk bangsa dan negara ini dalam perubahan yang sedang terjadi. Kiranya bangsa ini dapat berubah menuju yang lebih baik. Berkati persekutuan gereja-Mu di GKI Jati Asih, agar gereja ini dengan persekutuan tubuh Kristus di dalamnya dapat terus berubah menjadi lebih baik, menjadi pewarta kebangkitan Yesus Kristus yang melakukan sesuai dengan apa yang telah Ia kerjakan lebih dahulu. Inilah doa kami Tuhan, berkenankanlah untuk Engkau mendengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja menurut waktu yang tepat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dengan tidak lupa meminta tanda bukti penyerahan atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang tertera pada layar. Mari kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari berkat itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami terima dari tangan Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ku serah terbuka di
Yesus telah bangkit dan oleh karena kuasa kebangkitannya kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap saksi. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ibadah Minggu Paskah sudah selesai. Kami Majelis Jemaat GKI Jatiasi mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Budining Remsani Nurwidia dan kepada semua petugas yang melayani pada hari ini. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu Paskah dan perjamuan kudus. Kiranya kasih damai sejahtera Allah telah melingkupi kita. Selamat merayakan Paskah, Tuhan Yesus memberkati.